Anime Lovers, gue Sora. Gue akan temani waktu luang kalian beberapa menit ke depan. Hari ini mari kita masuk di spoiler One Piece chapter 1015 yang diberi judul Rantai. Di awal chapter memperlihatkan sosok Luffy yang terjatuh ke dalam lautan dalam keadaan terluka parah. Sebelum lanjut, ayo dong di subscribe, like, dan share video ini agar Sora makin semangat buat videonya. Oh iya, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat update terbaru dari channel ini. Alur berpindah ke aula panggung utama Kastil Kaido di Onigashima yang memperlihatkan reaksi Chopper menangis mendengar kabar bahwa Luffy telah kalah. Selain itu, juga diperlihatkan reaksi para samurai, aliansi, serta suku Min yang mulai patah semangat untuk bertarung saat mendengar kabar tersebut. Ditambah lagi, Briscola yang bertangan gorila mengejek mereka dengan mengatakan Kaido memang terlalu kuat. Kalian tak akan bisa mengalahkannya. Alur berpindah ke kubu Sanji. Terdapat Zoro dan Kawamatsu serta Isu. Sanji terlihat menjadikan Zoro sebagai alat tempurnya, yaitu dengan cara mengayunkan tubuh Zoro untuk menghajar para kroco Kaido yang berusaha menghalangi mereka. Menurut Isu dan Kawamatsu, informasi yang barusan mereka dengar telah berhasil mematahkan semangat di pihak mereka, meskipun kabar tersebut belum tentu benar. Kembali ke panggung utama pertunjukan, terlihat Queen dengan sombongnya berkata dirinya telah selesai bermain-main dengan Chopper. Dan di sisi lain, Perospero kembali mengeluarkan serangan barunya yang disebut mandi permen, sehingga hampir mengenai semua orang yang ada dalam ruangan tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Queen juga menyerang Chopper dengan munculnya beberapa taring mekanis yang tajam dari gigi Queen. Tiba-tiba, Sanji datang dan langsung menendang wajah Queen dengan teknik Gable Jumble miliknya, hingga mematahkan semua taring di mulut Queen. Tak sampai di situ saja, pertarungan yang cukup epik tersaji antara Sanji versus Queen. Terlihat Sanji kembali menyerang Queen dengan serangan terbarunya yang disebut Rotisserie, hingga membuat leher Queen terpelintir, menyebabkan anak panah yang Perospero tembakkan tertangkis oleh leher Queen yang terputar sekaligus membuat leher Queen terluka. Dan ditambah lagi, Queen secara tidak sengaja terjatuh dan mengenai tubuh Perospero. Sanji memberikan pujian kepada Chopper karena telah berhasil menahan Queen sampai sekarang. Dan Chopper masih saja terlihat menangisi kekalahan Luffy. Sanji kemudian berkata, "Berhenti menangis, idiot. Kamu tidak ingat berapa kali kita melihat keajaiban terjadi." Sanji kemudian memberikan tubuh Zoro kepada Chopper dengan cara menendang dan berkata, "Sembuhkan Marimo ini biar dia layak jadi petarung lagi. Mungkin jika ia sembuh, ia dapat mengalahkan 10 orang." Sontak Zoro bangun saat mendengar perkataan Sanji dan berkata, "Aku ini setara dengan 2000 orang, bodoh." Sanji tak menghiraukan ocehan Zoro, lalu berlanjut meminta Chopper menyerahkan dinosaurus jelek itu padanya. Terlihat Queen sedikit takjub dengan Sanji sambil berkata, "Anak Vinsmoke." Sepertinya ada hubungan yang tak baik antara keluarga Sanji dengan Queen. Orang-orang pun tampak heran mengapa Sanji tak kehilangan semangat bertarung setelah mendengar kabar kekalahan Luffy. Marco pun terlihat berkata, "Makanya aku suka kalian." Tampaknya ini adalah salah satu alasan mengapa ia bangga dengan kelompok topi jerami. Alur pun berpindah ke lantai 1 kastil milik Kaido. Terlihat Kiku dan Kanjuro yang tergeletak di tanah. Sedangkan Momonosuke bersama Shinobu berhasil kabur dan Kaido terlihat ingin mengejar mereka, tapi ternyata kakinya ditikam oleh Kinemon. Terjadi sedikit flashback saat awal Kinemon memutuskan berpura-pura menjadi ayah Momonosuke untuk menyembunyikan identitas aslinya. Dan terlihat Kinemon susah menyebutkan nama Momonosuke tanpa menambahkan sama. Raizo pun merasa tergelitik dengan tingkah mereka berdua. Kinemon dan Momonosuke terus berlatih sampai mereka bisa dengan santai saling memanggil ayah dan anak satu sama lain. Kembali ke masa sekarang, Kaido tampak bertanya ke Kinemon, "Apa gunanya perjuanganmu ini? Kamu sebaiknya mati sebagai prajurit." Kaido kemudian mengambil sebuah katana dan menusuk punggung Kinemon hingga tembus ke perutnya.
Momonosuke yang saat itu berhasil kabur terlihat membawa meris kodok milik Bao Huang dan terungkaplah bahwa suara yang Momonosuke dengar sebelumnya itu adalah suara Luffy yang memintanya untuk memberitahu sesuatu ke semua orang dengan menggunakan meris kodok tersebut. Momonosuke kemudian mengumumkan kabar tersebut ke sekitar Onigashima. Ini Momonosuke, saya menyampaikan pesan ke semua orang bahwa Luffy masih hidup dan Kapten Luffy berkata, dia pasti akan kembali. Jadi jangan patah semangat, teruslah bertarung. Mungkin ini sulit tapi bertarunglah. Saat Momonosuke mengucapkan kata-kata tersebut, terlihat reaksi para aliansi yang kembali bersemangat dan diperlihatkan Hyo dengan salah satu bos Yakuza, Yamato dan Reizo yang saat ini masih bertarung melawan Fukurokuju. Dan Jinbe juga terlihat ikut tersenyum. Kembali Momonosuke mengucapkan kata-kata penutupnya, Luffy pasti menang. Dan terlihat semua samurai dan sekutu bersemangat dan kembali ingin bertarung. Terlihat Franky tersenyum, dan tangisan sedih Chopper berubah jadi tangis bahagia. Sedangkan Brook bersama Robin tampak bersemangat dalam pertarungan. Kid juga tampak tersenyum, sedangkan diperlihatkan Wushu tampak terlihat marah dan King menatap semua orang. Kaido masih saja terlihat berusaha menyusul Momonosuke dan Shinobu hingga menemukan mereka di bebatuan tepi pulau Onigashima. Shinobu kemudian berusaha kabur menggunakan kekuatan buah iblisnya dengan merontokkan bebatuan tempat mereka terperangkap. Akhirnya Momonosuke bersama Shinobu berhasil menjatuhkan dirinya ke arah laut dan tampak Kaido hanya mengawasi dari jauh. Alur kemudian berpindah ke arah Laut Onigashima yang memperlihatkan sosok Luffy yang berhasil diselamatkan oleh kapal selam Polar Tank milik kru Law. Sepertinya mereka juga telah mendengar kabar Luffy sehingga dengan cepat mereka datang menolong Luffy. Alur kembali berpindah ke Nami, Usopp, dan Otama. Mereka ternyata berhasil lari ke arah bawah kastil milik Kaido. Nami kemudian melihat klimatek miliknya dan kaget melihat sosok wajah yang muncul. Ternyata itu adalah Zeus. Itu artinya Zeus masih hidup. Entah bagaimana caranya Zeus bisa hidup. Yang pasti Zeus akan menjadi kekuatan baru untuk Nami menghadapi Big Mom. Alur kemudian berpindah ke pertarungan Kid melawan Big Mom. Akhirnya Law juga muncul. Law berkata, setelah menghabiskan waktu lama dengan Luffy, dia ingin percaya padanya. Law dan Kid akhirnya sepakat membuat aliansi sementara untuk melawan Big Mom. Di akhir chapter kembali diperlihatkan Kaido yang masih berada di luar kastil miliknya. Tiba-tiba Yamato muncul sambil berteriak, "Kaido!" Kaido pun menanggapi teriakan anaknya, "Panggil aku ayah." Yamato kemudian berkata, "Aku akan melepas semua rantai yang mengikatku denganmu." Sebagai kata penutup, sampai jumpa di video selanjutnya karena minggu depan tidak libur.